Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dili Aprilia, NIM 1910321035, Agribisnis A, Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ketahanan pangan di masa pandemi yang diampu oleh dosen pembimbing Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti SPMP. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun Deklarasi Roma 1996. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU nomor 7/1996 tentang pangan, sebagaimana mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhan yang dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang sangat kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Bagaimana ketahanan pangan di masa pandemi saat ini? Menurut Organisasi Pangan Sedunia atau FAO, potensi krisis pangan di masa pandemi ini akan mengancam dunia, termasuk Indonesia. Merespon hal itu, pemerintah telah sigap melakukan kontrol ketersediaan pangan di Indonesia, meskipun sinergi antar lembaga telah dilakukan dan stok pangan nasional aman, namun antisipasi perlu dilakukan agar Indonesia terhindar dari krisis pangan di masa pandemi. Untuk mendapatkan solusi dari pemerintah dan para pakar bidang pertanian dalam mengantisipasi dan mempertahankan ketahanan pangan di masa pandemi. Menurut Endang Tri Margawati, peneliti bioteknologi hewan Pusat Peneliti Bioteknologi atau LIPI, menjelaskan terlepas dari berbagai problem yang ada, masa pandemi juga mendorong munculnya berbagai inovasi. Salah satunya urban farming. Urban farming termasuk dalam pertanian terintegrasi, misalnya menanam padi di pekarangan rumah atau non-sawah, tanaman padi hidroponik, tanaman padi berumur pendek, atau tanaman padi berintegrasi dengan pemeliharaan ikan. Kementerian Pertanian selaku lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam bidang pertanian atau pangan juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa pandemi. Di antaranya, program peningkatan kapasitas produksi maupun food estate, diverifikasi produksi dan konsumsi pangan, fasilitas pemasaran komoditas pertanian melalui Toko Tani Indonesia, dan beberapa paket jejaring pengaman nasional atau pengaman sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga kalian juga mengetahui ketahanan pangan di Indonesia saat ini sudah mulai kritis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.